Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Dari beberapa video sebelumnya kita udah banyak memberikan rekomendasi dan review tema dengan genre anime dan juga superhero. Dari mulai Spider-Man dan beberapa tokoh dari film anime termasuk Naruto dan juga Boruto. Nah, jadi di video kali ini kita akan review tema yang agak sedikit simpel dan bukan bercendekan anime ataupun superhero. Tapi tenang aja, walaupun simpel, tema ini masih sangat recommended, apalagi buat teman-teman yang suka dengan tema yang memiliki user interface yang simpel dan juga sederhana. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Seperti biasa nih, kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada sebuah widget yang cukup keren ya. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiran cuaca. Untuk perakiran cuacanya di bagian sini ini live ya. Jadi untuk suhunya dia naik turun sesuai dengan suhu di kondisi kalian masing-masing. Dan untuk warnanya di sini saya suka ya, warna rare ataupun hijau stabilo gitu. Untuk icon pack pada tema ini pada dasarnya semuanya udah dirubah. Di sini ada sentuhan 3D gitu, tapi untuk icon pack di aplikasi sistem perubahannya jauh lebih ketara, terutama di bagian papan telepon, kontak, dan juga aplikasi pesan sistem. Sayangnya di bagian control center di MIUI 14.0.3 tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi saya yakin di beberapa MIUI tema ini udah tembus hingga ke bagian control center, karena di bagian notifikasi bar tema ini udah ada perubahan. Dan oke nih, papan telepon pada tema ini ada perubahan di bagian search bar dan juga bagian dial aja. Untuk numerik nomornya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula di bagian kontaknya. Aplikasi pesan sistem tema ini ada perubahan untuk link, dia warnanya menjadi hijau stabilo gitu. Dan ini adalah tampilan untuk hal di bagian luarnya. Oke, untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan di bagian penunjuknya aja. Untuk gesturnya sebenarnya masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian navigasi barnya. Oke, kita lihat untuk tampilan di bagian setelan. Di bagian setelan di sini udah ada perubahan dan saya suka banget untuk tampilan di bagian setelan sini ya. Dia warnanya kontras banget, warna hitam untuk wallpaper ataupun backgroundnya. Sementara untuk dari icon dan juga fontnya di sini warnanya dua ya, warna putih dan juga warna hijau stabilo gitu ataupun warna rare ya. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini udah dirubah dan semuanya di sini ada perubahan, terutama di bagian fontnya aja. Tapi saya lebih suka untuk tampilan yang seperti ini. Terlihat enak dipandang dan kayaknya keren aja daripada tema-tema yang rame. Coba buat kalian yang sependapat dengan saya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan oke, untuk recent app pada tema ini ada perubahan baik untuk jendela mengambang di bagian atas ini dan juga untuk tombol clear yang ada di bagian bawah sini semuanya udah dirubah. Untuk kontrol volume tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen karena di rekomendasi kali ini temanya nggak ada yang tembus hingga ke aplikasi yang pesan WhatsApp. Oke, di bagian lock screen di sini masih sama menggunakan widget jam yang sama, widget jam, hari, dan juga kalender. Dan di sini untuk kalendernya dia hanya untuk widget perakiran cuacanya di sini hanya ada di left-nya aja. Dan di bagian sini diganti dengan persentase dari baterai. Sayangnya di bagian lock screen di sini tidak ada shortcut aplikasi apapun termasuk shortcut untuk ke pemutar musik. Oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menulis tema ini dengan judul Cartreus, ukuran file dari tema ini 37,7 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini Bosinski. Dan oke nih, untuk nama temanya nanti saya tulis di bagian atas ini ya, biar kalian nggak susah mengejanya. Karena ini temanya agak sedikit susah dieja dan kalau nggak salah ini dari Rusia ya. Dan oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi atau review tema simple dan keren yang kedua. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Untuk tema yang kedua nih sama ya, kalian bisa mencari tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa mencari di search bar dengan kata kunci The Planet M14. Ukuran file tema ini lumayan besar ya, 46,6 MB. Sementara untuk desainernya Yenro, dan di sini ditulis widget dynamic lock screen simple dan juga cool. Kita akan lihat tampilan dari temanya sekeren apa dan juga sesimpel apa dengan ukuran file 46,6 MB.
Dan oke ini adalah tampilan dari home screen-nya. Untuk di bagian background atau wallpaper-nya di sini menggunakan wallpaper berlatar belakangkan tata surya gitu. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender dan juga perakiraan cuaca. Dan di sini ada emot gitu ya. Dan ini untuk angka dari emotnya dia berubah-ubah. Saya sendiri sih nggak begitu paham ini fungsi dari emot ini ke mana, dan untuk emotnya ini shortcut dari emot apa. Kalian bisa menulisnya di kolom komentar kalau ada yang tahu dari fungsi emoticon ini. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan saya suka untuk tampilan di bagian icon packnya. Dia simple tapi keren ya. Begitu pula untuk tampilan di bagian control center. Untuk di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal, tema ini juga ada perubahan. Oh ya, tema ini kompatibel di dual mode, tapi secara full dia kompatibelnya hanya di mode terang, tapi kalian bisa menggunakan mode gelap juga. Dan oke, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Di bagian notifikasi bar di sini agak sedikit lebih ekstrim ya. Begitu pula untuk tampilan di bagian tombol clear yang ada di bagian bawah sini. Papan telepon pada tema ini perubahannya hanya sedikit. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontak dan juga detail kontaknya. Untuk aplikasi pesan sistem tema ini juga sama ya. Dia perubahan hanya di bagian icon-iconnya aja. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan, dan di sini juga sama ya. Saya suka untuk tampilan di bagian setelan atau settingnya. Icon-icon yang ada di tepian sini semuanya terlihat keren. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen, karena sama seperti tema yang pertama tadi ya. Tema ini juga nggak tembus hingga ke aplikasi yang pesan WhatsApp. Oke, ini adalah tampilan di bagian lock screen. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender dan juga perakiraan cuaca. Di sini ada persentase dari baterai, dan di sini ada shortcut untuk ke pemutar musik. Dan jika ada notifikasi masuk, dia tampilannya akan jadi seperti ini. Ini keren ya. Dan di bagian bawah sini ada dua shortcut kamera dan juga ke bagian center di bagian bawah sini. Ini ya, di bagian belakang ini dia langsung nyala ya. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema simple tapi keren. Coba kalau kalian lebih suka dengan tema yang bergenrekan anime atau superhero, atau kalian lebih suka dengan tema yang memiliki tampilan simple dan juga sederhana. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.